Dua. Sama yang tadi tidak masuk, siapa yang tadi pulang? Namanya Dimas. Sakit ya, masih banyak yang sakit. Natasha, Revan, Rizky, dan Dimas. Oke. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Kemarin kita belajar tentang sumber daya alam. Betul? Betul. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Adalah hutan, apalagi? Lautan, apalagi? Rawa. Sumber daya alam juga rawa? Iya? Iya. Betul? Perhewanan. Pertanian, betul. Sekarang Ibu mau tanya, apa sih yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang ciptaan Tuhan yang Maha Esa? Benda apa atau makhluk apa yang tidak bisa dimanfaatkan oleh manusia? Setan. Wah, setan. Setan mah goib. Bisa dimanfaatkan nggak? Bisa. Itu banyak dukun profesi dapat cuan, dapat duit. Tapi itu bukan sumber daya alam. Virus bisa dimanfaatkan tidak keberadaannya? Bisa. Corona bu kemarin bikin wabah di sekolah. Tapi dari corona itu, dari virus corona banyak yang bikin pesanan gali lubang kuburan. Tuh berarti virus bermanfaat untuk dapat duit lagi. Libur. Apa lagi? Libur sekolah. Enak gak? Enak pun bisa melihat virus. Contohnya adalah vaksin. Kalau tidak ada virus maka tidak akan ada vaksin. Yang jualan vaksin bisa kaya? Kaya. Kutu sumber daya alam bukan? Iya. Gara-gara banyak kutu kemudian duitnya habis buat beli obat kutu. Yang jualan obat kutu kaya nggak? Kaya. Berarti kutu adalah sumber daya alam. Kenapa disebut sumber daya alam? Karena kaya. Bisa dimanfaatkan keberadaannya oleh manusia. Iya betul. Nah, sekarang kita belajar tentang hutan, sumber daya alam yaitu hutan. Ini adalah tujuan pembelajarannya yang masih sama dengan yang kemarin. Kemudian sebelum memulai pembelajaran, mari kita isi soal ya. Sudah dibagikan belum? Belum. Ini dia. Soal pretest kita bagikan dulu. Tolong establishment ke 8. Ini isi soal yang belum nanti isi 3 menit ya. Satu soal 1 menit. Sekarang perhatikan video berikut.
Nah, ini adalah manfaat hutan yang pertama, yaitu menghasilkan oksigen. Satu pohon yang besar seperti ini bisa menghasilkan oksigen untuk 3 orang dewasa. Berarti kalau kita menebang satu pohon yang besar, akan ada berapa orang yang kehilangan jatah oksigen? 3 orang. Tuh, ya. Oksigen semakin sejuk, udaranya semakin bagus. Yang kedua, cadangan. Yang ketiga, cadangan air melimpah. Tuh, sebagai cadangan air. Jadi akar tanaman itu, akar pohon itu bisa menyimpan cadangan air. Tuh, yang selanjutnya adalah mencegah banjir. Semakin sedikit pohon, berarti air yang terserap ke dalam tanah yang tersimpan di akar tanaman bagaimana? Semakin sedikit dan airnya tidak terserap, jadi banjir. Yang ketiga, mencegah tanah longsor. Nah, tuh perhatikan. Kalau misalkan di sana banyak pohon, si akar pohon itu bisa mengikat tanah, jadi dia tidak akan longsor. Hutan sebagai tempat tinggal hewan. Kira-kira apa saja yang ada di hutan tempatnya? Ada ular, ada kakak, ada anggur, macan tutul. Yang terakhir adalah sebagai tempat wisata. Dari hasil wisata ini bisa menghasilkan apa? Cuan. Yang pertama, manfaat hutan adalah apa? Pertama, menghasilkan oksigen. Yang kedua, menyejukkan bumi. Yang ketiga, mencegah longsor. Cadangan air. Yang kelima, mencegah banjir. Yang keenam, tempat tinggal hewan. Yang ketujuh, tempat wisata. Nah, dari ketujuh ini, manakah yang termasuk fungsi orologis, klimatologis, hidrologis, ekonomis, dan estetis? Ayo, apa lagi itu? Orologis, tadi fungsi hutan untuk mencegah longsor. Nah, jadi fungsi orologis hutan adalah mencegah terjadinya longsor. Erosi tanah bisa dihindari dengan banyaknya akar tanaman, dengan banyaknya pohon. Bayangkan terjadi hujan lebat di suatu daerah. Kalau di daerah tersebut adalah dataran tinggi, kemudian tidak ada pohonnya, yang terjadi apa? Longsor, karena si tanah tergerus oleh air. Kalau ada hutan, kalau ada pohon besar, akarnya itu iya betul, mencegah longsor, mengikat tanah, jadi tidak akan longsor. Itu adalah fungsi orologis, mencegah terjadinya erosi. Nanti erosi bisa berubah jadi longsor. Yang kedua adalah klimatologis, tadi menyejukkan suhu bumi. Betul, menyejukkan suhu bumi. Semakin banyak oksigen, suhu udara semakin dingin. Semakin sejuk juga bisa menambah AC alami, bisa menambah lapisan ozon. O3 ini apa? Ozon.
akan memperbaiki dua ini. Yang pertama adalah oksigen yang kita hirup, yang kedua adalah ozon. Yang ketiga, hidrologis. Fungsi hutan hidrologis adalah tadi menyimpan cadangan air, itu hidrologis. Kalau ekonomis, mencegah banjir, mendapatkan uang. Kalau yang mencegah banjir masuk kemana? 1, 2, 3, 4, 5. Orologis. Enggak. Orologis. Hidrologis. Kalau yang orologis, longsor. Mencegah longsor. Kalau klimatologis, ini oksigen. Kalau ekonomis, mendapatkan penghasilan dari hutan. Contoh, siapa sih yang bekerjanya di hutan? Arsitek. Arsitek. Ayo, penjaga hutan. Manusia, iya manusia macam apa yang tinggal di hutan? Orang hutan, beda lagi orang hutan. Yang bermata pencaharian di hutan adalah petani. Orang yang berburu itu adalah yang tergantung dengan keberadaan hutan. Jadi hutan bisa digunakan untuk mencari uang, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua adalah estetis atau keindahan. Dari keindahan inilah tadi hutan bisa dijadikan kawasan wisata. Begitu. Ada nih satu lagi. Di Indonesia masih banyak hutan? Masih. Di mana saja? Kalimantan, Sulawesi, kalau di Pulau Jawa, Sumatera ya. Kalau di Pulau Jawa masih banyak hutan? Masih. Itu hutan bukan? Bukan, rawa. Nah, permasalahan hutan di Indonesia. Jadi yang punya masalah bukan hanya manusia, tapi hutan juga punya masalah. Masalahnya lebih berat. Ini kita lihat permasalahan hutan di Indonesia. Hutan setiap tahun mengalami penurunan katanya. Kenapa tuh? Karena ada kegiatan pembakaran, ya betul. Pembakaran hutan betul. Tuh apa ini? Kayu. Yang pertama adalah penebangan. Yang kedua apa tadi? Pembakaran. Apakah ada lagi tuh? Yang tadinya hutan berubah jadi apa? Berubah jadi besarnya. Berubah jadi lahan. Pertanian atau ini namanya alih fungsi lahan. Tuh dibakar. Pertanian yang tadinya hutan berubah jadi pertanian apa ini? Kelapa sawit, betul. Tuh. Kira-kira kalau tadinya hutan berubah jadi kebun kelapa sawit, apa yang akan terjadi? Yang tinggal di hutan siapa aja sih? Orang hutan. Harimau. Serigala. Di hewanya ada serigala. Kucing ada, babi ada. Burung hantu. Burung hantu. Maka itu
jadi hama pengganggu. Ada gajah masuk kebun, ada gajah masuk desa, ada orang hutan masuk rumah, ada ular masuk rumah. Nah, yang tadinya mereka baik-baik saja dengan habitatnya berubah jadi ada konflik dengan manusia. Akhirnya bagaimana? Siapa yang kalah? Manusia. Manusia atau orang hutan? Manusia. Ya, orang hutan. Orang hutan bagaimana? Bunuh. Wah. Punah. Punah. Ada hewan. Ini menyebabkan yang namanya deforestasi, pengurangan jumlah atau luas wilayah hutan. Yang tadinya hutan 10 hektar karena berubah jadi kebun, karena berubah jadi tuh, lihat. Ini kebun sawit, ini pertambangan. Wilayah hutannya kemana dong? Hilang. Sementara jadi hotel, jadi apartemen. Jadi apa? Banjir. Kalau musim kemarau kekeringan karena jumlah cadangan airnya menurun, tidak ada. Itu permasalahan hutan di Indonesia. Ada yang ditanyakan dulu tidak? Tidak. Ada yang lewat? Tidak? Oke. Tuh, ada deforestasi. Ya. Jangan dipencet ih. Ini coba lagi. Doa. Silakan berkumpul dengan kelompok yang di depan. Gara-gara deforestasi, gara-gara alih fungsi lahan yang tadinya hutan, mereka jadi kehilangan. Ayo. Ada
Jawaban apa? Jawaban nomor 1 yang bisa. Kedengeran nggak? Gambar 1 dan 2 itu tentang kebakaran hutan dan yang menyebabkan terjadinya pencemaran hutan, cadangan air, kekurangan oksigen. Ada yang sama jawabannya? Ada yang sama jawabannya? Salah. Silakan, ada yang mau menyanggah? Jawabannya nomor 1 dari kelompok 1 adalah yang menyebabkan terjadinya ini pencemaran lingkungan, cadangan air menurun dan kekurangan oksigen. Ini mah apa? Dampak dari kejadian nomor 1 dan nomor 2. Gara-gara terjadinya kebakaran hutan, maka oksigen berkurang, cadangan air menurun. Yang menyebabkan kebakaran hutannya apa? Itu mah akibat dari ini. Yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan adalah kegiatan manusia untuk dia betul membangun lahan pertanian dan perkebunan. Oke. Ada yang ditanyakan kepada kelompok 1? Tidak? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya berdirinya saya di depan membacakan nomor 3. Jelaskan bencana alam apa lagi yang dapat terjadi pada manusia. Ya, jadi karena bencana alam apalagi yang terjadi karena adanya kerusakan hutan. Kata Aura, banjir, longsor, kekeringan, kekurangan oksigen, hewan-hewan di hutan kehilangan habitatnya. Sama? Terima kasih Aura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Jawabannya dari Udah tahu? ingin membacakan jawaban nomor 4 soal diskusikan dengan kelompokmu bagaimana cara melakukan agar tidak terjadi kesalahan umat manusia dan makhluk lainnya yang tergantung pada keberadaan hutan. 1. Melakukan reboisasi. Yang kedua, Melakukan penebangan hutan dengan sistem tebang tanam. melakukan penebangan hutan dengan sistem tebang tanam. 3. Melakukan kegiatan reboisasi dan revitalisasi hutan, menanami kembali hutan-hutan yang Melakukan reboisasi dan revitalisasi hutan dan menanami kembali hutan-hutan yang hampir sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana
Selesai. Oke. Hari ini kita akan membahas soal. Bentuknya berkelompok ya. Berkelompok 4 orang berarti ada yang tidak hadir? Revan sama mari kita doakan teman-teman yang tidak bisa hadir hari ini. Semoga oke, silakan duduknya berkelompok. Berarti yang depan pada kesini. Yang 2 orang boleh bergabung ke sini satu, ke sini satu. Hanya bersama. Semuanya ya. Sudah, silakan dikerjakan bersama kelompoknya. Belum puasa, Pak. Apa sih?
Batu bara bisa dibenahi tidak? Tidak. Apa ini? Mas. Berlian tidak bisa berkembang biak. Nomor 3 Devi. Silakan dibaca. Jawabannya adalah sinar matahari. Kita lihat dulu soalnya. Yang berikut ini yang bukan. Kehidupan manusia. Berikut ini yang dimaksud dengan fungsi geologis hutan adalah kemampuan hutan untuk sama, betul? Iya. Jawabannya adalah A, betul. Hebat. Hutan ini membuat menyerap dan menyimpan air. Ya. Nomor A. Jawabannya adalah A. Nomor 7. Oke. Aura, silakan. Nomor 7. Kerusakan terjadi seperti pada gambar terjadi akibat adanya B. Betul, jawabannya adalah B. Luar biasa. Betul. Bukan jawabannya, ya, pastinya adalah B.
Bayar? Bayar siapa? Bayar siapa? Yang pertama harus ada izinnya, yang kedua kemudian mengelola hutan dengan cara ambang tanam. Reboisasi. Jadi kita membuka lahan tidak hanya mengambil saja, tapi juga menanam kembali. Biar tidak terjadi apa tadi? Kalau fotosintesis apa? Kalau kata kelompok fotosintesis, kalau fotosintesis apa? Itu proses pembentukan energi matahari, tanaman, pembentukan energi oksigen. Iya, beda. Itu adalah fotosintesis. Nomor selanjutnya nomor berapa? Nomor 8. Revan. Mana Revan? Revan adisinya Enggak masuk. adalah yang wilayah B. Kalau Pulau Bawah bagaimana? Ada sedikit, kenapa? Ditebang untuk apa? Luar biasa. Ya. Nomor 9. Ridho. Dok. Siapa ya? Nomor 9. Rizky Puji Afriansyah. Puji. Bermasalah hutan di Indonesia semakin berbagus. Deforestasi. Berikut ini adalah kegiatan-kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terjadinya deforestasi. Apa? Betul tidak? Betul. Deforestasi. Kemarin kita belajar tentang deforestasi. Apa itu? Deforestasi. Penyempitan lahan hutan karena adanya kegiatan manusia ini. Karena illegal logging dan pembakaran hutan. Nomor terakhir satu lagi. Ini kan percaya cepat. Pengurangan luas hutan dapat menyebabkan terjadinya beberapa bencana alam, salah satunya adalah bencana kekeringan di musim kemarau. Hal ini terjadi karena ada hubungannya dengan fungsi hidrologis hutan, yaitu Fungsinya sebagai hutan fungsinya adalah menyimpan cadangan air. Semakin luas hutan, semakin banyak air. Sekarang semakin sempit hutan, semakin sedikit air. Jadi jawabannya adalah Oke, silakan dikumpulkan. Betulnya ditulis betul berapa?
maka manusia mengeksploitasi hutan dengan cara-cara yang bagaimana? Cara-cara yang tidak baik. Harusnya kalau sudah mengambil sebagian dari hutan tadi, kata Budi, bagaimana lagi? Menanami lagi, melakukan sistem tebang tanam. Jadi sesudah menebang, ditanam lagi, betul. Terus melakukan revitalisasi, katanya mengembalikan lagi fungsi hutan yang tadinya gundul, ditanam lagi, revitalisasi. Jadi banyak lagi hutannya. Itu adalah cara mengembalikan hutan. Ada yang ditanyakan dari awal tentang manfaat hutan. Tadi manfaat hutan ada berapa? 1, ada 7, cina 1. Menghasilkan oksigen. 2, cadangan air. 3, lewat. 4, menjadi tempat tinggal habitat hewan. Apalagi tempat wisata. Itu adalah fungsi hutan. Bagaimana hari ini belajar di PS? Terus. Bahagia banget. Besok kesini lagi. Nanti kita ketemu lagi hari Rabu. Jangan lupa baca selanjutnya mengenai pertambangan. Halaman 25. Halaman 26. Dibaca dan pelajari halaman 26. Sekian untuk hari ini. Sebelum memulai pelajaran yang selanjutnya, mari kita tutup pembelajaran dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.